kita akan mulai ibadat minggu kedua ini, Paskah ini dengan pembuka. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan, hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tenggada menatap wajahmu, namun aku percaya Maha Rahim Engkau. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Ya. Mari awali ibadat kita dengan mengakui segala kesalahan kita dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria dan kepada malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan dapat mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Doa pembuka. Ya Bapa, Kau semua Allah yang sangat mulia dan setia. Terima kasih ya Bapa telah memperbolehkan kami dalam mengikuti ibadat hari ini. Dengan peran Yesus Kristus bertemu Tuhan kami bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Kejadian bab 15 ayat 5 sampai 12, dilanjut ayat 17 sampai 18. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu, menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2.
Ketika burung-burung buas singgah pada daging binasa itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Dengan siapakah harus berbentar? Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajahmu kucari ya Tuhan. Seturut firman-Mu, carilah wajah-Mu. Jangan engkau sembunyikan wajah-Mu daripada aku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Kau pertolonganku ya Allah, penyelamatku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan daku. Sungguh aku percaya akan kebaikan Tuhan di negeri yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Bentar. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjalani teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai peseteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara dewi duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sebagai serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang tepat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Dari dalam awan,
yang terang terdengar suara Bapa, inilah anakku, kasihilah dengan kata dia. Tuhan besertamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah ia segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dalam kemuliaan. Berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Yesus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dan kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang yang berdiri dekatnya, dan ketika itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, berapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dia katakan itu. Sementara demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika orang itu terdengar, nampaklah Yesus seorang diri, dan murid-murid merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun dan apa yang telah mereka lihat itu. Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita sebagai umat Allah, kita harus menghadapi cobaan yang kita sama seperti Yesus cobai dia di padang gurun. Kita juga harus mengandalkan Allah untuk membantu hidup kita. Yesus pun harus mengandalkan Allah dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan saat ia dicobai iblis. Dia mengatakan kalau manusia tidak hanya hidup seperti mereka dari sabda Allah. Hal ini membuktikan bahwa manusia harus melibatkan Allah dalam kehidupannya. Cobaan tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, namun Allah senantiasa membantu kita dalam banyak cara, dan manusia juga tidak akan diberi cobaan yang melebihi kemampuannya. Dan itu manusia juga akan dimuliakan oleh Allah jika mereka juga taat kepada mereka. Manusia juga masih perlu Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Karena manusia juga masih memiliki batasan kehidupannya sendiri. Kita juga sebagai saudara yang satu gereja, kita juga harus saling membantu satu sama lain, dan juga menempuh banyak cara agar kita bisa selamat saat alam akhir nanti. Amin. 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 Mari kita ucapkan syahadat ini diucapkan para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal dari kita, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, sengsara dalam menderita sengsara dalam pemerintahan Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang juga berduduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. Doa. Ya Bapak, berkatilah kami agar kami bisa dimudahkan dalam ujian dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kami Bapak, mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. ya Bapak, berkatilah kami sebagai seorang pelajar agar kami bisa menuntut ilmu dengan baik dan membantu orang sekitar kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus ya Tuhan kami, berkatilah kami dan jagalah kami agar tidak sesat di jalan yang salah. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah, kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Oh, ya. Mari kita satukan doa yang Yesus ajarkan pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Katalah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari penjahat. Amin. Minta jasa, Dok. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Kita tutup dengan resep atas dengan Bapa kita Kudus. Amin. Amin. Demikian ibadat ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup. Golgota tempat Tuhanku, disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan salibnya. dari sana sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang